Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sebelumnya terima kasih Budian sudah mau untuk berbincang lebih dekat lagi bersama mahasiswa di acaranya teman-teman Apiasma, yaitu Q&A, Question and Answer bersama Dekan FEB UNER. Mungkin kan penontonnya ini mungkin ada mahasiswa baru juga, mungkin yang belum tahu siapa beliau. Jadi Budian Agustia ini adalah dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Airlangga. Oke. Jadi di Q&A ini Bu, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Vika dan Amin Rais. Mereka udah menerima banyak pertanyaan dari mahasiswa yang kemudian dikumpulkan, dan setelah itu difilter, dipilih pertanyaan mana yang akan ditanyakan. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan dari mereka, dan mungkin nanti bisa langsung dimulai aja sama pertanyaannya. Oke, seperti itu sih Bu. Gambaran kegiatannya. Di Mungkin, pendidikan ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, baik. Mungkin Vika langsung bisa pertanyaannya Vika atau Amin? Ya, oke. Jadi Budian, pertama-tama terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya. Kita juga tahu Budian pasti amat sangat sibuk, tapi bisa meluangkan waktu untuk Q&A bersama kami. Jadi di sini kemarin kita sudah menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa, dan kita filter itu semua sehingga ini ada beberapa pertanyaan yang kami anggap penting dan perlu ditanyakan langsung kepada Ibu Dian. Pertanyaan pertama, Bu, jadi terkait masalah kuliah online, di mana di masa pandemi ini kita kan nggak bisa bertemu secara langsung, kita harus melakukan work from home, jadi perkuliahan juga harus dilakukan di rumah. Nah, ini banyak mahasiswa yang masih bingung nih, Bu. Kira-kira sebenarnya kuliah online ini diperpanjang apa enggak, Bu? Terus kalau diperpanjang itu sampai kapan dan bagaimana rencana yang telah disiapkan? Ya. Baik, yang pertama ini berhubungan dengan environment gitu ya. Indonesia menjadi bagian dari dunia yang juga sedang kena pandemi COVID-19. Nah, oleh sebab itu berdampak pada dunia pendidikan, di mana kita mau tidak mau harus mengantisipasi dengan adanya kuliah online. Dan kuliah online atau daring itu di Fakultas Ekonomi sejak adanya work from home itu semuanya dilakukan secara online. Dan alhamdulillah semua di Fakultas Ekonomi dipersiapkan dengan sangat efektif. Artinya dosen dalam waktu yang tepat dan mahasiswa juga bisa langsung menikmati kuliah e-learning atau online. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Nah, sampai kapannya itu adalah masalah kondisi. Tetapi kalau kita hubungkan dengan persiapan ujian akhir semester misalkan, itu masih online atau tidak? Saya pastikan karena ini sudah koordinasi dengan Direktur Warek 1 ya, bahwa untuk yang UAS itu tetap online gitu. Jadi upaya kita apakah nanti di semester-semester depan itu akan online atau tidak. Kita lihat kondisi. Kalau kondisinya pemerintah sudah mengatakan diperkenankan, kementerian memperkenankan untuk sudah offline, ya kita akan kombinasi. Tetapi kelihatannya sampai semester ini ujian UAS-nya tetap di online. Gitu Mbak Vika ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Kemarin teman-teman tuh juga bingung gitu Bu, karena banyak kabar katanya, oh UASnya ada offline nih ternyata gitu. Terus emang dari pihak kampus juga belum kasih statement gitu kan Bu, yang pasti ini UASnya online atau offline gitu. Jadi teman-teman juga pasti masih pada bingung. Nah sekarang berarti sudah terjawab atas jawaban Budian tadi. Ternyata UASnya itu dilaksanakan dengan online. Ya, terima kasih Bu.
Mungkin pertanyaan selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh Mas Amin. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, jadi di sini sekarang ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa terkait UKT, masalah UKT. Jadi sebelumnya seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini tidak hanya menyerang di bidang pendidikan, tetapi di bidang ekonomi juga banyak para pekerja yang di PHK maupun sebagainya. Sehingga di sini ada para teman-teman mahasiswa itu ingin menanyakan kira-kira apakah ada keringanan UKT atau potongan untuk semester depan, Ibu? UKT. Secara resmi masih belum ada informasi tentang pemotongan itu ya. Nanti kita kalau memang dari pusat itu ada, segera kami informasikan. Tetapi dalam kondisi ini rasanya misalkan ada sebagaimana biasa, andai kata ada salah satu mahasiswa yang memang kena dampak daripada pandemi, mungkin bisa saja mengajukan sebagaimana prosedur yang selama ini terjadi. Gitu. Kan biasanya ada pengajuan untuk pemotongan UKT gitu ya, melalui BEM kalau nggak salah. Iya, banding UKT. Iya, Bu, ada banding UKT. Banding UKT, Ya, Bu. banding UKT. Artinya kalau sebetulnya kan Universitas Erlangga selama ini sudah melakukan hal tersebut kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Sehingga dengan kondisi yang berdampak pandemi, tentu saja mungkin belum ada pengumuman bahwa itu akan ada pengurangan UKT, tetapi paling tidak yang memang terkena dampak yang amat sangat terhadap ini mungkin bisa melakukan fasilitas tersebut kali ya. Iya. Oh. Ya. Ya, oh, berarti sekarang ini untuk saat ini belum ada informasi terkait potongan UKT tersebut ya Ibu. Jadi semisalnya apabila ada mahasiswa yang mengalami kendala di bidang ekonomi itu mungkin bisa mengajukan banding UKT untuk meringankan beban UKT-nya ya Bu ya. Iya, mungkin itu yang memang sudah ada jalurnya. Cuman untuk pemotongan keseluruhan kami dari fakultas juga belum dapat informasi hal tersebut. Oh iya baik, terima kasih Ibu. Tidak berdampak ya. Biasanya mahasiswa ini Bu, karena katanya fasilitas kampus kan udah nggak dipakai kayak AC gitu-gitu Bu. Tapi kan kondisi ini juga belum ya, belum bisa langsung begitu. Walaupun kan mahasiswa sebetulnya juga memperoleh fasilitas untuk pakai data ya. Berapa? Iya, ada 15 GB paket Bu, kuota satu gitu. bulan. Nah, itu artinya kan sebagian sudah ke sana gitu. Ayo. Ya. Ya, berarti teman-teman nanti bisa tahu nih ternyata UKT memang nggak ada pemotongan, emang belum ada informasi resmi ya Bu dari kampusnya. Jadi kalau emang ada pun juga ditunggu aja. Jadi kan kayak gini enak Bu, nanti teman-teman bisa tahu oh ternyata emang nggak ada statement pemotongan, tapi kita kan juga sudah dapat tadi subsidi kuota dari UNER-nya sendiri. Betul. Ya. Karena kalau yang saya lihat dana paket itu mahal juga Bu, dari FEB bisa 200 juta itu satu bulan yang saya lihat dari diserap dari dana outbound itu sih Bu, yang saya lihat. Betul. Iya Bu. Iya, memang benar itu Mas Saad sebagai ketua BEM nih. Jadi benar itu informasinya bahwa aktivitas untuk outbound sebagian besar sekitar berapa tadi Mas Saad? Kalau dari 200. FEB 200-an Bu, iya. Ratusan itu memang untuk kita mengalihkan kepada membantu mahasiswa di dalam paket data. Iya. Besar juga ya Bu ya. Besar lah. Iya. Mahasiswa kita banyak. Sehingga kalau tidak kan kalau itu juga sudah harus dikeluarkan. Salah satu yang tidak itu dialihkan tadi, misalkan salah satu aktivitas outbound yang memang sudah tidak mungkin karena negara yang akan kita kunjungi pun dia juga sibuk dengan lockdown gitu, sehingga ya alternatif yang pertama untuk membantu
mahasiswa kita memberikan paket data. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Mungkin Iya. Vika bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Vika. Ya, Ya, monggo. terima kasih Bu Dian atas Ya. jawabannya. Jadi memang nggak hanya mahasiswa di sini ya yang susah dan ada masalah ekonomi, tapi pihak kampus pun juga tentu memutar otak ya Bu ya, gimana caranya mengalokasikan dana sebaik mungkin di masa pandemi ini. Iya. Terus ini pertanyaan selanjutnya Ibu terkait masalah sidang. Nah ini nggak hanya perkuliahan yang terhambat dan kita melakukan kuliah online, tapi juga masalah sidang. Ini berapa mahasiswa yang memang sudah waktu sidang itu dibingungkan, Bu, gimana nanti sidangnya ini online atau gimana dan berlaku sampai kapan gitu. Jadi banyak yang tanya, Bu, ini sidang online-nya itu berlaku sampai kapan kira-kira, Bu? Jadi karena kita jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu begitu ada pandemi kita sudah memutuskan pakai online. Universitas Airlangga meminta semua fakultas siap untuk aktivitas online. Dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis cukup prepare untuk hal tersebut karena dalam waktu seminggu, kita ingat ya, kita pernah mundur perkuliahan 1 minggu ya. Itu Iya, adalah benar Ibu. kerja kami mempersiapkan bagaimana mahasiswa tidak dirugikan, bagaimana dosen juga bisa tetap melakukan aktivitas mengajar, dan itu adalah tanggung jawab kami sehingga kami dalam waktu itu mempersiapkan semaksimal mungkin, gitu ya. Oleh sebab itu proses alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat lancar dan efektif, dan toh kalau ada keluhan-keluhan karena memang itu adalah perubahan paradigma gitu ya, perubahan fenomena baru, mahasiswa yang tidak pernah online harus online, dosen yang tidak pernah pakai pembelajaran online harus kita siapkan untuk bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga pertanyaannya sama. Kita dalam waktu ini sudah mengeluarkan banyak sekali panduan. Ada 8 panduan yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memfasilitasi bagaimana dosen dan mahasiswa maupun tendik bisa melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga panduan untuk mahasiswa untuk online sudah kita keluarkan, panduan mahasiswa untuk ujian. Ujian ini ada ujian di S1, S2, dan S3. Nah, di S3 sudah ada ujian terbuka dan kita lakukan dengan online. Dan waktu itu yang pertama kita lakukan dengan promotornya dari Gubernur BI yang sekarang Pak Ferry. Dan itu kita lakukan dengan online sesuai. Nah, sehingga tadi pertanyaannya jangan ragu-ragu gitu ya. Online untuk ujian yang masuk di semester ini itu adalah tetap online. Dan kalau mahasiswa kesulitan, ini yang penting disampaikan kepada mahasiswa. Andai kata mahasiswa itu kesulitan, misalkan untuk online ujian, lalu dia harus terpaksa ngambil di kafe untuk bisa ujian online, gitu ya. Misalkan di sana lebih nyaman, tidak. Kami tetap menyediakan. Andai kata ada yang rekan ujian, seorang mahasiswi yang, Bu, saya di tempat kos itu kesulitan, paket datanya enggak ada. Jadi keterbatasan untuk melaksanakan ujian menjadi apa? Sulit. Besar gitu. Maka lapor saja kepada departemen, maka kami akan menyiapkan satu ruang khusus untuk mahasiswa ujian dengan fasilitas, gunakan fasilitas online yang ada di kampus. Persyaratannya tidak boleh berombongan loh ya, karena kan kita harus sesuai dengan SOP, harus pakai masker dan sebagainya. Tapi kita siap menyediakan. Jangan sampai wah ini terbatas, saya di kafe saja, di kafe juga penuh banyak orang. Nah ini kan menjadi tidak baik juga. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tetap menyediakan. Lapor saja kepada bagian departemennya, saya mau ujian di kampus. Maka kami sudah memutuskan bahwa untuk
mahasiswa yang kesulitan untuk ujian, maka jangan sampai ada di kafe, di tempat mana, di warung kopi gitu ya. Lebih baik lapor saja, kami siapkan ruang khusus, sarana khusus dengan nyaman, silakan ujian gitu. Jadi perlu memberikan informasi, jangan sampai karena keterbatasan di tempat kos, akhirnya di warung kopi pun jadi. Nah ini masalahnya. Jadi ujiannya nanti akan menjadi tidak efektif ya. Silakan, kampus diinformasikan akan disiapkan oleh kami tempat untuk ujian online di kampus. Begitu. Oke, baik, Bu. Tapi tetap nggak bisa bergerombolan ya Bu ya? Nggak boleh. Kalau misalkan ada 5 orang, maka kami akan siapkan 5 ruang. Oh gitu Bu. Ya. Ya, kalau ada pada saat itu misalkan penggelontoran ada 10 tim ujian gitu, maka kita akan kerahkan 10 kelas. Sehingga kalau ujian itu kan mahasiswa juga butuh konsentrasi. Kalau banyak temennya gitu nanti kan dia juga. Iya, iya. Kita siapkan untuk sarana itu. Jadi memang ini sidangnya itu in the world deh. Iya, jadi memang dilakukan secara online ini kita sudah memadai gitu ya Bu ya? Iya. Dengan siap. Ya, jadi pokoknya mahasiswa memberikan informasi saja ke kami. Bahkan kami untuk saluran kepada mahasiswa, sekarang tiap departemen kami sedang memberikan sarana prasarana untuk 1 handphone yang khusus untuk adanya Telegram dengan masing-masing mahasiswa. Telegram dari misalkan di IE, maka di situ tendiknya ada 1 yang nanti melakukan Telegram untuk semua mahasiswa yang ada di IE, di akuntansi demikian dan sebagainya, sehingga kesulitan-kesulitan apa mahasiswa lapor saja di sana. Ini sedang di-create. Apa sudah diinformasikan ya Mas Saad sebagai Sudah Bu. Sudah ya? Iya, nah itu tolong dimasukkan juga mahasiswa-mahasiswanya sesuai itu. Bahkan untuk kegiatan jangan berhenti, karena Fakultas Ekonomi pada saat kita menambah Zoom gitu ya, kita juga berpikir bahwa mahasiswa beraktivitas juga butuh nih, sehingga ada 4 channel yang kita berikan khusus mahasiswa. Karena mahasiswa kita banyak, kegiatannya banyak, maka itu fasilitas dipakai. Seminar pun kalau memang adakan seminar yang total audiennya misalkan 500, kami siap memberikan fasilitas itu. Sedangkan yang Zoom yang kita berikan kepada mahasiswa untuk 4 channel itu maksimal kan 300. Tapi kalau ada seminar yang untuk mahasiswa adakan butuh 500, maka kami punya 1 memang dan itu mendaftar, tapi prioritas akan kita berikan. Itu. Ya. Baik Bu, ini sangat penting juga ya informasinya Ibu. Jadi kita tahu ternyata ada ruang-ruang ujian yang disiapkan dari pihak FEB juga, terus habis itu ada Telegram yang memang sudah diinfokan juga oleh BEM, dan ternyata bisa juga Bu kalau kita mengadakan seminar-seminar yang kapasitasnya besar. Iya, silakan kita akan siapkan karena mahasiswa juga tidak boleh berhenti ya, aktivitasnya harus terus. Mau ngadain rapat boleh silakan, tetapi semuanya dengan online karena kesehatan mahasiswa, seluruh dosen dan karyawan semuanya kita harus menjaga gitu. Yep. Iya, baik. Terima kasih Bu Dian atas informasi mengenai tadi sidang online, terus ruangan-ruangan yang disediakan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang sudah disampaikan. Terima kasih Bu Dian. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya Bu, ini kan tadi udah dijelasin ada banyak informasi yang udah kita dapatkan dari mengenai sidang online. Nah ini sekarang ini ada pertanyaan juga Bu dari mahasiswa-mahasiswa ini mengenai pelaksanaan wisuda. Soalnya ada terdengar kabar bahwasannya pelaksanaan wisuda di bulan Juni ini digabung dengan bulan September. Kira-kira apakah kabar tersebut benar adanya atau tidak, Bu? Dan apakah memungkinkan untuk pelaksanaan wisuda itu tetap kayak dipisahkan kayak bulan Juni tersendiri atau bulan September tersendiri ataupun antara bulan Juni dan bulan September itu digabung, Ibu?
Ah, untuk jadwal wisuda sesuai kalender akademik ya, ada bulan Juni dan ada bulan September. Nah, untuk yang bulan Juni itu diharapkan wisuda bulan Juni itu adalah masih bersifat online. Ini mekanisme wisuda sedang dipersiapkan untuk wisuda yang online karena ini kan butuh persiapan karena jumlahnya cukup besar. Sedangkan wisuda yang bulan September apakah dilaksanakan tetap online atau sudah offline, maka kita tetap melihat kondisi. Jadi di semester depan itu adalah online atau offline gitu ya. Tetap kita melihat kondisi. Andai kata kondisinya sudah oke dan diperkenankan oleh pusat bahwa bisa sudah dilakukan offline, maka kita juga akan melakukan. Dan ini sementara informasinya bulan Juni itu akan dilakukan secara online, sedangkan bulan Septembernya kita masih menunggu. Namun yang perlu diinformasikan bahwa persiapan untuk Juni itu kita sedang mempersiapkan bagaimana mekanisme wisuda yang online. Ya. Oh ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti untuk pelaksanaan wisuda bulan Juni terpisah ya sama bulan September. Cuman pada bulan Juni ini karena keadaannya tidak memungkinkan buat pertemuan pelaksanaan secara offline, sehingga pelaksanaan wisudanya itu dilakukan secara online. Dan dari pihak kampus sendiri pun juga sedang mempersiapkan mengenai mekanisme pelaksanaan wisuda online itu ya Bu, berarti. Ya, betul. Iya, jadi memang yang bulan Juni terpisah ya dengan yang bulan September. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Yuk. Ya mungkin kita bisa lanjut lagi. Ya, sebenarnya ini pertanyaan selanjutnya itu terkait UAS ya Bu. Tapi udah dibahas tadi di awal sama Ibu Dian kalau UASnya terkait UASnya dilaksanakan dengan online. Jadi emang banyak banget Bu yang bingung, ini UASnya offline apa online ya nanti gitu. Makanya di sini kita list juga pertanyaan-pertanyaan masalah UAS. Tapi tadi udah terjawab oleh Bu Dian di awal-awal, ternyata UASnya dilaksanakan dengan online. Selanjutnya Ibu, kita berganti topik. Ini topik masalah semester pendek, Bu. Ya, semester antara. Ya. Jadi itu banyak banget mahasiswa yang tanya, semester ini ada semester pendek atau enggak, dan berharap ini diadakan gitu. Iya, melihat sekarang juga kondisinya kuliah online seperti ini ya Bu, mungkin beberapa mahasiswa itu berpikiran tidak efektif atau kurang efektif mungkin bagi individunya masing-masing, sehingga dia butuh semester pendek ini. Jadi gimana Ibu, di semester ini itu ada nggak semester pendek, dan juga ada yang menanyakan kira-kira ini Bu, kisaran biaya untuk SP ini berapa ya Bu jika dilaksanakan begitu. Oke, baik. Saya tanya nih kepada Ketua BEM. Ini semester pendek atau semester antara itu memang dibutuhkan enggak sih oleh mahasiswa? Kemarin yang sempat koordinasi sama BLM legislatif, itu kan legislatif yang survei Bu, yang melakukan survei kebutuhan terhadap semester pendek, kemudian mata kuliahnya apa saja itu sudah dilakukan survei, dan yang mengisi itu sekitar 700 lebih Bu. Artinya ya, iya Bu, iya artinya sebagian besar membutuhkan Bu. Kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis orientasinya bagaimana kami mahasiswa kami itu menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu kami adakan tuh semester pendek. Demi untuk Alhamdulillah. Tingkat kelulusannya AEE-nya bagus gitu ya. Tapi tadi Mbak Vika bilang tuh kalau ada beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa online itu tidak efektif. Jawabannya iya. Itu butuh disiplin diri gitu ya. Jadi mahasiswa itu Bu Dian tuh dekan ya. Kalau saat ngajar gitu mengawasi mahasiswanya. Namanya ada, semua ada, pasti aku panggil. Mas Saat ada enggak nih gitu.
atau pura-pura saya tanya gitu. Kadang-kadang ada namanya di situ tapi saatnya tidur di kamar sebelah gitu. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya dengan kondisi sekarang dan kita online itu butuh perubahan ya. Perubahan daripada mahasiswa tentang paradigma ini. Ya, jadi komitmen kita ya sebaiknya karena kondisinya harus online ya kita harus efektif di online. Pada saat kuliah ya kuliahlah sesuai dengan hadir. Nah, semester pendek kita adakan dengan anggapan bahwa mahasiswa karena ini kebutuhan pada mahasiswa maka dia sebaiknya harus mengambil langkah komitmen untuk efektif kuliah semester pendek untuk supaya nilai IPK-nya lebih bagus sehingga tingkat kelulusan lebih bagus, AEE daripada Fakultas Ekonomi juga menjadi bagus. AEE ini tingkat kelulusan ya. Nah, tadi pertanyaannya kita adakan. Jadi karena saya mendengar dari Ketua BEM, saat itu ada sekitar 700-an mahasiswa, maka kami juga harus berpikir bahwa ini serius nih mahasiswa harus kita fasilitasi. Kita putuskan, kita ajukan kepada Universitas Erlangga dan Universitas Erlangga mengizinkan karena melihat efektivitas sistem online yang ada di Fakultas Ekonomi. Karena pelaksanaan semester pendek itu akan diizinkan kalau memang disampaikan dalam sistem online. Bukan apa-apa, karena demi kesehatan semua bangsa Indonesia, termasuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Sehingga, oke, kalau Fakultas Ekonomi dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam pelaksanaan online itu cukup baik sehingga diperkenankan untuk mengadakan semester antara. Nah, tadi tanya biaya ya. Emang semester Bu. biayanya berapa per SKS ya itu ya? Iya, Bu. Iya. Satu SKS. Satu Jadi SKS mungkin ini berapa? Masih ingat nggak? Dari tahun Seingat lalu saya. 300 Bu, 300 rupiah satu mata kuliah Bu, 300 rupiah. Berarti satu SKS 100 Bu, seperti ini. Benar nggak? Jadi 100 ya. Kemarin itu dihitung oleh mahasiswa. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu pada saat menghitung itu memang mengikutsertakan BEM, rekan-rekan mahasiswa, HIMA kemarin itu penghitung. Lalu kita berpikir nih kondisinya seperti ini gitu ya. Kita coba deh kita hitung lagi coba. Cuman kalau yang lalu itu menghitung 100 keluarnya itu karena kita dengan rekan-rekan mahasiswa, pengelola mahasiswa, kita menghitung bareng waktu itu. Habis ini semester ini kita hitung lagi gimana sih ini supaya kondisinya ini bisa lebih bagus. Pengen lebih mahal ya. Oh, lebih mahal, Bu. Ini lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah Mahasiswanya pasti ya, Bu. yang protes nanti, Bu. Kok Iya. ini lebih mahal, ini gitu, Bu. Oke. Jadi memang untuk Fakultas Ekonomi kita turunkan, kita hitung, kita press banget itu kita beberapa aktivitas kita hilangkan. Jadi per mahasiswa jatuhnya 65 per SKS. Jadi kita turunkan 35. Jadi ada beberapa aktivitas yang memang kita buang karena memang yang tidak bernilai tambah untuk saat ini gitu. Sehingga 65 deh insya Allah yang Fakultas Ekonomi kita mengajukan itu. Iya. Oh, baik. Per Tapi SKS ya. Nah, kalau yang lalu kan 300 per mata kuliah karena 3 SKS. Sekarang berarti berapa ya? 180. Ya, 65 kali 3. Murah banget ya. Iya, Bu, betul. Iya, alhamdulillah, Bu. Ya, artinya kan Tahun kita saya semester pendeknya ini lebih murah, alhamdulillah. ya alhamdulillah lah. Iya. Tetap dilaksanakan dengan 65 per SKS. Tapi Bu, sebelumnya Bu, sebelum menentukan dalam menentukan harga ini pastinya dari fakultas ini melibatkan mahasiswa nantinya ya Bu ya. Dari BEM dan HIMA. Itu kan yang lalu kita sudah yang 100 yang lalu itu kita menyertakan mahasiswa dan ya ketua BEM, mahasiswa, HIMA, semualah pengelola mahasiswa. Yang ini waktunya kan cukup ini ya, cukup sempit ya, Bu.
sempit banget sehingga kami mencoba pokoknya tidak boleh lebih dari yang rekan-rekan mahasiswa hitung yang tahun lalu. Jadi kita berusaha menghilangkan beberapa yang memang sudah tidak bernilai tambah untuk sekarang gitu ya. Sehingga jatuhnya 65. Aku rasa 65 sudah oke. Kalau ditanya apakah ini mengikutkan mahasiswa, yang lalu dasar yang lalu iya gitu. Yang sekarang kita tinggal dari perhitungan yang mahasiswa lakukan, oh ini dikurangkan, ini katanya sekarang sudah enggak gitu. Begitu. Ya. Oke, siap, Bu. Ya, Ya. baik Bu. Kabar baik Kabar ini. gembira ini Bu kayaknya. Iya. Kabar gembira bagi mahasiswa ini. Ya. Terutama yang tahun 2019 kayak saya ini Bu. Jadi kan kita emang pertama kali SP, wah ternyata harganya turun nih. Kabar gembira sekali Bu. Terima kasih atas informasinya Ibu. Kondisi pandemi lah ya. Iya. Ya. Ya bisa dimengerti juga sih Bu. Mm-mm. Untuk pertanyaan selanjutnya kita udah menyudahi masalah SP. Bisa Mas Amin sampaikan terkait topik selanjutnya? Jadi sekarang saya ingin ada lagi pertanyaan Bu dari mahasiswa-mahasiswa FEB ini mengenai outbound Bu, outbound atau conference. Jadi ada mahasiswa ini yang ingin bertanya mengenai kegiatan outbound. Nah, semisalnya kalau kegiatan outbound atau conference yang dilakukan di akhir tahun sampai awal tahun 2021 itu apakah masih bisa didanai oleh pihak fakultas atau kampus atau tidak, Bu? Mengingat tadi misalnya kayak Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri kan itu telah mengalokasikan kayak dana outbound buat membeli paket data untuk mahasiswa. Itu kira-kira misalnya kalau kegiatan outbound atau conference ini dilakukan di akhir tahun sampai dengan awal tahun 2021, apakah masih tetap didanai oleh kampus atau tidak, Bu? Ya, mungkin untuk kegiatan mahasiswa kita lihat ya tingkat prioritinya gitu. Kalau memang itu cukup untuk diharapkan berangkat gitu, maka kita berupaya deh. Tetapi tentu saja bukan dari aktivitas yang outbound tadi, sebagian besar sudah masuk ke sana. Begitu. Jadi kalau conference, tapi saya memang menunggu conference ya mahasiswa ini. Ya, kapan ya kita akan mengadakan conference ya? Setelah hari raya kali di bulan September. Oke, kita mau undang yang senior di sana di atas, kita akan support. Kita bikin besar sekaligus untuk kegiatan mahasiswa. Kita akan bersama. Ya, satu yang besar, tapi tetap online. Jadi kemarin kita mengadakan online dengan aktivitas saya sebagai dekan, lalu hubungan dengan asosiasi, kita bisa menghadirkan 2.200 peserta dari seluruh Indonesia. Artinya kita bikin deh satu kegiatan di kepemimpinan Mas Saat ini karena kondisinya pandemi, tapi kita akan bersinergi untuk sekaligus biasanya kan ada dies natalis ya. Dies natalis betul, juga Bu. kita mahasiswa untuk melakukan hal itu. Ya. Berarti ini memang tidak menutup mahasiswa ini didorong untuk produktif ya, Bu ya? Iya. Meskipun masa pandemi ini. 4 channel untuk Zoom itu cukup besar. Iya, betul, Bu. Dan itu dimanfaatkan. Oke, mau ngadakan conference, mau ngadakan apa ya? Olimpiade, oke saja. Nanti akan saya kirim deh aktivitas rekan-rekan yang lain yang di mahasiswa. Berarti tidak menutup kemungkinan ya, Bu, walaupun mau mendaftar conference atau lomba outbound kayak gitu masih bisa diajukan ya, Bu ya? Ya, kita lihat loh ya kondisinya. Iya, misalkan betul. harus di tempat yang sedang ini kan juga nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau memang kondisi di tempat yang akan dituju itu udah kondisi oke, nanti kita pertimbangkan. Semuanya kita akan pertimbangkan demi tetap kesehatan daripada mahasiswa FEB. Selama itu masih bisa ya kita upayakan gitu ya. Ya. Selain itu mungkin bisa dilihat juga dari prioritasnya kali ya, Bu ya. Misalnya kalau memang dibutuhkan mungkin bisa
didanai. Iya, iya, iya. Dari Baik, dana Ibu. masukan. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas informasinya. Mungkin Vika bisa ke pertanyaan selanjutnya lagi. Iya. Ya, makasih Bu Dian atas informasinya tadi. Jadi memang mahasiswa ini harus tetap produktif dan bersinergi ya, meskipun di masa pandemi ini yang COVID. serba online, nggak bisa ketemu, tapi tetap harus produktif. Iya. Dan mahasiswa baru akan datang, harus kita sambut dengan suasana bahagia. Mudah-mudahan di akhir tahun itu sudah kondisinya sudah oke, sehingga dengan semua pengelola dari mahasiswa bisa menyambut kedatangan mahasiswa barunya. Ya, Amin. yang diharapkan Bu. Amin, Amin. semoga Bu. Amin. Ya Ibu, lanjut ke Itu topik. tanya sungkan-sungkan banget, Kenapa, Vika. Bu? Tanya sungkan-sungkan banget. Kalau Mas Amin tanyanya sudah seperti inilah, apa namanya, host yang di TV itu. Iya Bu, ini sungkan Bu, pengalaman pertama loh Bu. Saya kan tahun 2019 nih, masih maba, nggak maba juga sih. Terus habis itu ngomong ke Budian langsung, aduh, grogi nih Bu. Nah, aku tanya Mas Saat tuh, biasanya kita pergi ke mana itu ya, santai-santai gitu ya? Iya, Belum Bu. pernah ya? Sun Bu, nanti Bu bisa habis COVID ini. Yuk. Ada 4 lagi Iya. pertanyaan, Bu. Sebentar kok, Bu. Oke, Sebentar lagi. Iya. baiklah. Ini nanti ditayangkan ke rekan-rekan mahasiswa semua ya. Jadi Iya, betul, Bu. mahasiswa bisa. Iya, Alhamdulillah. Ya, oke, ini bagus sekali aktivitasnya. Biar bisa lebih dekat lagi sama Ibu Dian sih sebenarnya, Bu. Iya, setuju. Kadang-kadang boleh dah ini kumpul semua di apa online gini, santai ngobrol ya. Kalau ada kondisi-kondisi yang gawat, jangan serius banget gitu. Jadi boleh Jadi curhat juga bincang-bincang boleh. santai gitu ya Bu ya. Betul, itu lebih bagus ya. Mahasiswa kan sekarang bukannya begitu, katanya generasi Y, X ya, Y. Itu Gila lebih sih. suka fun gitu. Ya, oke. Apalagi pertanyaannya Mbak Vika? Oh iya, ini pertanyaan selanjutnya itu mengenai kebijakan nilai nih Bu. Kayak tadi yang sudah disampaikan, mahasiswa kan kayak menganggap kurang efektif, terus perkuliahannya melalui online jadi susah. Nah ini memang ada kebijakan minimal nilai atau enggak Bu di masa pandemi? Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah mahasiswa saya yang sangat luar biasa. Karena untuk masuk menjadi prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bukan sembarangan. Karena dia manajemen, ekis, IE, akuntansi itu termasuk ranking-ranking yang tinggi untuk masuk ke prodi gitu ya. Sehingga saya tidak khawatir andai kata dalam kondisi begini pasti mahasiswa pandai berstrategi. Tetap dia akan melakukan yang maksimal untuk dirinya karena kompetensinya di awal dia masuk sudah oke. Sehingga ini jawabannya Budian itu apa sih kok nyasar kemana-mana gitu ya. Sehingga nanti kalau saya kasih minimal nilai pasti mahasiswa tersinggung. Bu, emangnya saya kok dikasih prioritas? Nggak usah lah Bu, saya mampu. Gitu ya. Jadi kita tetap harus berdasarkan standar kompetensi yang ada, ya toh. Walaupun demikian, saya rasa mahasiswa kita mampu untuk tetap seperti kondisi biasa. Begitu. Ini kan awal ya. Jadi nanti kalau ada minimal nilai harus apa? Harus B atau harus A? Waduh Bu, tinggi sekali ya Bu ya. Itu juga. Kita tetap saja ya seperti yang standarnya ya, yang Bu. biasanya ya, standar nilai biasanya. Insya Allah semuanya bisa mengambil apa namanya hikmah dan tetap bisa belajar dengan baik. Amin, amin. Ya. Iya, jadi memang ini seperti standar pada Umumnya pada kebijakan biasanya. sebelumnya gitu ya Bu ya. Emang nggak ada minimal nilai yang baru atau kebijakan baru tentang nilai ini ya. Masih seperti yang biasanya.
Oke, Bu. Terima kasih. Tinggal dikit nih, Mas. Ayo, Ayo, bisa Min. ditanyain deh. Ini Bu ada pertanyaan lagi Bu dari mahasiswi FEB juga. Ya, Seperti yang Ibu bilang tadi di masa pandemi ini kita tetap harus produktif dan tetap bersinergi. Dan selain itu kita juga di masa pandemi ini tuh kita tidak menurunkan semangat kita buat terus belajar dan terus untuk mencari mencari ilmu gitu. ya. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari siswa ini, kira-kira di masa pandemi ini apakah tetap ada program fast track untuk angkatan 2017, Bu? Ya, ya sama seperti tadi semester antara kita sudah adakan gitu karena kita sudah fasilitas sarana prasarana untuk tetap proses akademik berjalan dilakukan dengan baik sehingga untuk fast track juga tetap ada. Jadi fast track pun tetap ada, silakan saja yang memang memenuhi kriteria untuk mendaftar. Tetap ada. Alhamdulillah, Jadi tetap ada emang berarti. untuk angkatan 2017 ini emang masih ada fast track ya, Bu ya? Ada. Semuanya sudah dipersiapkan untuk online sehingga tetaplah karena ini adalah merupakan kesempatan mahasiswa untuk memperpendek masa studi, dia ambil S1 dan S2 sehingga kita harus tetap lakukan. Ya, baik, Bu. Ya, Bu, Kalau baik. misalkan nih, Bu, Berarti untuk saat ini tetap ada program fast track ya, Bu, untuk angkatan 2017, asalkan dia memenuhi persyaratan bisa mengajukan ya, Bu ya? Ya, tetap ada ya. Fast track untuk S1 ke S2 tetap kita adakan. misalkan Baik. nanti kalau mahasiswa ini mau cari-cari informasi gitu, Bu, tentang kebijakan ini, maksudnya mereka mau kayak meyakinkan gitu, cari statement dari kampus, itu nanti larinya kemana, Bu? Maksudnya kita bisa lihat di mana gitu? Oke, baik. Nanti sesegera mungkin, karena itu sebetulnya ada di masing-masing departemen ya. Tapi dengan hari ini, dengan mengadakan diskusi tentang informasi dan komunikasi antara mahasiswa dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka katanya saya akan segera informasi tadi yang ditanya semua akan kita masukkan ke masing-masing Telegram gitu di departemen ya supaya bisa terekspos gitu. Ini juga ditayangkan di mana nanti kita juga tetap diadakan nggak komunikasi-komunikasi begini nantinya akan dimasukkan kemana? Biasanya Ke kami dari Instagramnya. Instagram sama Line sih, Bu, kalau mahasiswa biasa, Bu. Biasanya dari BEM atau Hima dan ormawa lainnya biasanya informasi seperti ini di BEM atau enggak di Instagram atau di Line, Bu. Karena mahasiswa kebanyakan punya Instagram sama Line, Bu. Tapi kemarin karena udah disuruh download Telegram mungkin nambah Telegram. Ya. Di sana di Telegram, saudara misalkan ada kesulitan apa, diinformasikan ke sana. Demikian juga kalau kami ada informasi tentang beasiswa atau tentang hal-hal yang lain, itu akan kita masukkan ke sana. Mungkin ini awal gitu ya, nanti akan segera saya tindak lanjuti nih kegiatan mahasiswa yang baik sekali, sehingga saya akan mensupport itu, apa yang ditanyakan tadi akan kita lengkapi dengan peraturan-peraturan, informasi yang formal ya untuk jadwal semester pendek. Selain itu ada di akademik, maka akan masuk di Telegram gitu ya. Nanti saya selalu berhubungan dengan Ketua BEM Mas Saat untuk memberikan informasi yang tertulis sehingga bisa langsung didistribusikan. Baik, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya tadi. Jadi memang di sini tuh mahasiswa itu butuh banget informasi nih, Bu. Kayak masalah-masalah seperti ini, yang krusial seperti ini. Jadi emang mahasiswa butuh informasi resmi dari kampus biar nggak bingung. Ini berita yang benar mana, yang salah mana, yang simpang siur gitu, Bu. Baik. Kita, tinggal satu pertanyaannya jadi, Bu. Dua lagi, Pertanyaan terakhir.
Mangga Pertanyaan pertanyaan terakhir 100 ini. mahasiswa ini. Jadi ini pertanyaan terkait gimana birokrasi yang Oh dilakukan ya, oleh mahasiswa, birokrasi masalah kegiatan atau layanan-layanan kemahasiswaan ini bisa berjalan dengan baik atau enggak, Bu, di masa pandemi ini. Di mana kita ketahui mahasiswa-mahasiswa ini masih membutuhkan birokrasi seperti mungkin proker-proker, kegiatan-kegiatan, terus mengurus surat-surat administrasi online. Nah, mahasiswa di sini juga kayak merasa ada kendala gitu, Bu. Jadi menurut Ibu, eh, FEB ini sudah mewadahi atau memfasilitasi dengan baik dengan cara gimana, Bu, di masa pandemi? iya. Saya rasa itu sudah kita tadi, misalkan kita sudah memberikan Telegram, kita support karena itu kan juga merupakan apa ya investasinya ya kita hanya memberikan satu handphone khusus yang memang untuk mahasiswa di setiap departemen. Lalu tendik-tendik yang memang berhubungan dengan mahasiswa kita bawa kita berikan laptop yang bisa dibawa ke rumah gitu ya. Sehingga sebetulnya para tendik juga bisa melayani kebutuhan mahasiswa. Jadi karena kan tendik yang berhubungan dengan akademik itu kita sertakan di rumah pun dia tetap bisa bekerja. Sehingga nanti saling memberikan informasi ya. Jadi ini adalah sarana komunikasi dan informasi yang baik dari mahasiswa dengan fakultas. Dan kalau ada kesulitan-kesulitan segera saja dan kami bukan dekan sehingga kalian tidak sungkan gitu. Setiap saat saya welcome saja apa yang ada keluhan di mahasiswa. Kalau memang itu apa namanya sangat sangat urgent, telepon saja gitu ya. Kalau di WA malah itu tidak urgent, tapi kalau urgent telepon saja, kami akan segera membantu. Banyak hal yang sudah kita lakukan. Lalu tadi untuk ijazah sama pengurusan beberapa memang tidak belum efektif, tapi kita akan segera siapkan. Tapi contohnya misalkan SKP dan sebagainya ini sudah beberapa rekan-rekan sudah bisa dilakukan tanpa ke fakultas karena kami mempersiapkan juga di bagian kemahasiswaan dan bagian kependidikan, di bagian akademik itu ada helpdesk. Jadi mungkin nanti akan helpdesk dan beberapa nomor penting yang berhubungan dengan layanan akan kita segera sebarkan, termasuk tadi ya Mas Saad untuk yang Telegram itu menjadi penting, bisa di sana ditanyakan oke gitu ya. Dan itu saya sudah memberikan arahan kepada rekan-rekan tendik yang menghandle itu bahwa setiap informasi daripada mahasiswa segera sampaikan kepada kami. Karena mahasiswa jangan sampai yang ada di ujung sana harus datang ke Surabaya karena kan kondisinya memang tidak memungkinkan. Jadi itu kita sedang mempersiapkan semaksimal mungkin Mbak Pika untuk sarana prasarana itu. Ya yang ya tapi masukan juga harus tetap diberikan kepada kami ya, sehingga apa yang kita harus lakukan, masukan itu menjadi tindak lanjut yang harus kita berikan kepada layanan pada mahasiswa. Iya, baik, Bu. Jadi memang di sini Telegram ini fungsinya emang banyak banget ya, Bu ya. Jadi nanti segala informasi ditaruh di situ, mahasiswa juga bisa menanyakan berbagai macam informasi yang masih dibingungkan di situ ya, Bu ya. Iya sih. Kami berharap sih dengan itu memang ada komunikasi. Saya akan minta setiap bulan kepada rekan-rekan untuk apa yang ditanyakan di sana. Tapi kalau yang urgent harus segera dijawab. Artinya misalkan seperti hari ini, jenengan misalkan mau tanya, terus nanti ada hal-hal yang memang misalkan tadi apa ya UKT ada pemotongan atau tidak, itu kan saya harus segera menanyakan berikutnya. Walaupun sampai saat ini kan belum ada, tapi tindak lanjut ini saya akan tanya ke pusat apakah benar ada kok mahasiswa tidak kok ada pertanyaan. Tetapi kalau itu tidak ada jawaban berarti memang tidak ada.
itu hoax gitu ya, istilahnya. Kayak UAS Ya. offline, Bu. Nah, Iya, itu hoax banget itu, Bu. Oke. Kabar yang nggak bener banget. Oke, Bu, Iya. ini pertanyaan terakhir, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya lucu-lucu sih, Bu, yang disangsi sama mahasiswa. Cuman saya pilih yang mungkin masih bisa dijawab sama Ibu atau ya Ibu. Biar siswa juga ketawa. Jawabannya nggak harus serius juga, nggak apa-apa, Bu, karena bukan yang formal banget pertanyaannya. Ini ada yang menanyakan seperti ini, Bu. Kenapa sih kalau kelas itu harus nunggu di luar dulu? Jadi kita berdesak-desakan di luar nih, kayak ikan pindang gitu, Bu. Ya. Jadi kenapa harus nunggu di luar? Itu sebetulnya kita sedang memunculkan budaya yang bagus gitu ya. Itu memang karena scan daripada itu akan menginformasikan bahwa dosen itu hadir. Jadi membukanya itu kan pakai sidik jari dosen. Betul. Dan di situ akan tulis dosennya datang gitu. Dan itu memang salah satu sistem informasi. Ada beberapa yang dibuka karena sungkan tadi ya, misalkan di rekan-rekan S3 dibuka. Nah, itu dampaknya apa? Rekaman atas kehadiran dosen menjadi terhambat. Sehingga mohon maaf itu juga perubahan gitu ya, perubahan teknologi, semuanya butuh komitmen bersama. Jadi kalau mahasiswa harus berdesak-desakan di luar, itu mohon maaf karena nantinya akan menjadi pembiasaan bahwa dosennya datang, wah sungkan saya kalau mahasiswanya banyak berdesakan gitu. Tapi kan juga dosen tidak mungkin datang lebih awal, jadi tepat waktu. Tapi mahasiswanya datangnya itu lebih awal. Jadi sebetulnya tinggal duduk saja, jangan berdusel. Kalau duduk bawah itu saya yang sungkan. Kan biasanya mahasiswa itu ngelumpi, tapi sampai saya kadang-kadang, halo cleaning service, tolong ya bersihkan karena mahasiswa biasanya ngelumpi sambil duduk di bawah gitu. Iya, Bu. Iya, Bu, benar banget itu. Tapi saya rasa senang loh aku duduk bawah itu dulu waktu mahasiswa. Tapi waktu mahasiswa itu nggak bisa bersih seperti sekarang. Sekarang itu kan cleaning service kita setiap saat karena harus bersih karena mahasiswa kadang-kadang harus duduk. Dan ada sudah tambahan layanan untuk mahasiswa ya. Di belakang itu ada kita bikin itu untuk mahasiswa gitu ya. Lalu di situ ada satu ruang yang bisa menyimpan alat-alat bandnya gitu. Nah kalau siang-siang gitu, kalau sudah offline ya, itu bisa di situ manggung dikit, bergitaran, yang mahasiswa yang lain bisa belajar di situ. Oke, itu memang untuk mahasiswa. Ya. Oke, siap, Bu. Ya mungkin itu aja sih, Bu, perwakilan dari pertanyaan yang lucu-lucu ini. Ya, itu jari soalnya, sidik jari kehadiran dosen ya. Iya, melatih kedisiplinan juga ya, Bu ya. Jadi kita itu harus bersabar. Jadi kita harus datang tepat waktu dulu sebelum dosen. Ada pesan tersirat. Hah? Ada pesan tersiratnya, Bu, dari kebijakan itu, Bu. Budaya tadi ya. Ya, sebetulnya kita sedang memunculkan budaya. Di ekonomi itu biasanya budaya sehat, tapi dulu misalkan mahasiswa harus naik tangga gitu ya. Tapi yang senior-senior dosennya itu bolehlah naik lift gitu. Tapi mahasiswanya bilang kan sama aja gitu. Nah, itu merubah budaya kan memang nggak mudah gitu ya. Betul. Ya, Mbak. Oke, lebih suka ini naik tangga atau apa ini? Bagaimana, Bu? Mas Amin, kalau ke lantai 3 suka naik tangga atau pakai lift? Tergantung, Ibu. Kalau saya jujur aja, kadang pakai lift, kadang naik tangga. Tapi semisalnya kan biasanya itu di lift juga lagi penuh ya, Bu. Misalnya mahasiswa juga lagi pada ngantri-ngantri buat naik lift. Nah, itu biasanya saya lebih memilih naik tangga biar efisiensi waktu juga, Bu. Mantap itu. Dan juga demi sehat ya. Ya, Bu. Demi kesehatan ya. Iya, Bu. Juga. Ya. Ada lagi Mas Saad pertanyaan tadi? Oke, Bu. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak banget, Bu, kalau dibacain semua dan kayaknya nggak cukup dalam waktu berapa jam.
Tapi sepertinya yang udah kami filter dan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama mahasiswa, rasanya sudah ada jawaban, Bu. Nanti mungkin kita bisa publish jawaban dari Ibu hari ini. Ya, ya. Ini ternyata udah ngobrol-ngobrolnya 1 jaman, Bu. Oh ya, enggak Iya. terasa ya. Udah 1 jaman ya. Udah menjawab juga beberapa pertanyaan dan alhamdulillah nanti mungkin Vika sama Amin bisa notulensi tadi beberapa pertanyaan itu. Oke Bu, mungkin itu aja pertanyaan yang bisa kami sampaikan ke Ibu. Oh ya Bu, ini ada request dari teman-teman Bu, dari teman-teman BEM juga. Mungkin kan mau menjelang Lebaran Bu, barangkali Ibu mau mengucapkan selamat Lebaran untuk mahasiswa FEB itu. Ya, ya, oke. Buat seluruh mahasiswa yang saya banggakan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bu, mohon maaf Bu, sebentar Bu. Ini saya benerin dulu video biar ke-record. Oke. Monggo Bu. Baik, saat ini waktu yang bagus sekali untuk memberikan channel untuk kita bersilaturahmi dengan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan ini adalah masa pandemi, saudara semuanya, rekan-rekan mahasiswa tetap berada di rumah, gitu ya. Hari raya berada di rumah, tapi tetap bersilaturahmi by online, gitu ya. Sehingga atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami dari Dekanat menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap sehat dan bahagia bersama keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, salam buat mahasiswa semua. Begitu Mas Saad. Siap Bu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Vika, terima kasih. Mas Amin, terima kasih. Dan ini tetap diteruskan, karena kelihatannya menjadi apa ini, MC yang baik ya. Apa? MC ya? Host ya? Host. Iya, iya. Berpengalaman, Bu. Itu sudah bagus itu. Sudah bagus. Pertanyaannya bagus, semuanya bagus. Dan itu saya lihat pertanyaannya memang sangat bermanfaat untuk mahasiswa ya. Pesan buat mahasiswa sih, kalau memang ada yang ingin segera disampaikan, sampaikan saja kepada rekan-rekan Hima atau rekan-rekan BEM yang memang menjadi pengelola dari Fakultas Ekonomi itu tidak hanya di KPS, departemen, dekan, dekanat, dan sebagainya, tetapi BEM atau Hima atau organisasi yang lain, BLM itu juga pengelola dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sampaikan kalau ada sesuatu yang memang butuh dikonfirmasi supaya kita tetap mempunyai hubungan yang cantik dan silaturahmi yang baik antara pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan seluruh mahasiswa melalui pengelola yang berada di organisasi mahasiswa. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, Bu. Ya. Mungkin sebagai penutup Bu, sekalian Ya. Bu, ini dari ketua-ketua BEM yang tahun lalu, setiap cerita pasti Bu Dian punya slogan untuk mahasiswanya. Kalau mahasiswa FEB itu adalah anak saya. Nah, mungkin ada alasan nggak Bu, kenapa Ibu punya slogan kalau mahasiswa FEB itu semua adalah anak saya? Bu? Iya, karena saya pikir kita ada gitu ya, kita ada, pimpinan fakultas ada, semua rekan-rekan dosen dan mahasiswa tendik ada, itu karena untuk melayani mahasiswa. Sehingga memang anak-anak saya, anak yang membanggakan itu adalah mahasiswa saya. Sehingga ini yang memang kedekatan. Jadi terima kasih buat Ketua BEM gitu ya. Setiap tahunnya itu ada kedekatan gitu. Karena saya ingin bahwa BEM dengan dekan, dekanat itu seperti anak kepada bundanya gitu. Sehingga tidak boleh terlalu sungkan, justru kita bekerja sama, bersinergi. Saya sering tidak menjadi dekan pada saat saya melakukan aktivitas, tapi saya menjadi bagian gitu. Pada saat ada kegiatan mahasiswa, saya ingin menjadi mahasiswa, supaya mahasiswa juga tidak sungkan. Tapi pada saat dia mengalami
kesulitan, saya adalah orang tuanya gitu. Saya adalah ibunya yang harus melindungi anak-anaknya. Anak-anaknya harus tetap berkualitas, tetap profesional, dan aktivitas tetap harus terjaga dengan baik. Itu sih. Salam ya buat rekan-rekan Ketua BEM yang lama-lama itu mengandung, semuanya mengandung kedekatan yang saya bangga gitu. Bangga semuanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu hari ini Bu atas waktunya Bu. Ya. Mungkin kami mengganggu waktu Bu. Terima kasih banyak. Enggak, memang. Ya. Terima kasih juga Amin. Ya. Terima kasih Vika udah meluangkan waktunya. Mungkin itu aja yang bisa jadi pertanyaan hari ini, dan nanti kemudian akan kami share ke Instagram atau di line Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin saya tutup dengan kalimat tadi Ibu yang mengatakan bahwa Ibu kadangkala tidak menjadi dekan tapi menjadi bagian dari kita semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.